Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke, pada perjumpaan kali ini kita akan menguak tentang sejarah Sunan Kalijaga. Siapakah beliau, Sunan Kalijaga, sahabat? Oke, kita simak terus videonya, jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Dan jangan lupa buat sahabat yang sudah gabung bersama Kang Odoy Channel, untuk dukungannya silahkan like, komen, dan subscribe-nya juga. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy, tentunya Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, sebelum kita menguak tentang sejarah Kanjeng Sunan Kalijaga, kita akan berkisah tentang takluknya seorang berandal Lokajaya. Setelah diusir ayahnya, Raden Said mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya, dia menetap di hutan Jatiwangi selama bertahun-tahun. Dia menjadi perampok budiman. Disebut demikian karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya sendiri, melainkan diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampok hanyalah para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak mau menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai berandal Lokajaya. Dan inilah sahabat, Kang Odoy beserta jamaah sedang berkunjung ke makam Sunan Kalijaga yang ada di Kadilangu. Dan mengenai berandal Lokajaya ini, kisahnya, pada suatu hari ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh berandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas, pikir berandal Lokajaya. Ia terus mengawasi orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, dia hadang langkahnya sembari berkata, "Orang tua, apa kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta. Sepasang matamu masih awas dan kau juga masih kelihatan tegar, kuat berjalan tanpa tongkat." Lelaki berjubah putih itu tersenyum, wajahnya ramah. Dengan suara lembut dia berkata, "Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Kadang berada di tempat terang, kadang berada di tempat gelap. Dengan tongkat ini, aku tidak akan tersesat bila berjalan dalam kegelapan. Tapi saat ini masih terang dan siang. Tanpa tongkat saya kira kau tidak akan tersesat berjalan di hutan ini," sahut Lokajaya. Kembali lelaki berjubah putih itu tersenyum, "Anak muda, tongkat adalah pegangan orang hidup. Haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya." Agaknya jawaban yang mengandung filosofi itu tak menggugah hati Raden Said atau berandal Lokajaya itu. Dia mendengar dan mengakui kebenarannya, tapi perhatiannya terlanjur tumpah pada gagang tongkat lelaki berjubah putih itu. Tanpa banyak bicara lagi, direbutnya lah tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air mata, walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diluruskannya kembali tongkat itu. "Jangan menangis.
Ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi, ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Tanya Raden Said heran. Ya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa, jawab lelaki itu. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya mencari harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang caramu mendapatkannya yang keliru. Hai orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya anak muda? Silahkan, jawab Raden Said. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, jawab Raden Said. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri. Itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam tubuh hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini dipandangnya. Sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa mengubahnya hanya dengan memberi para penduduk miskin bantuan makan dan uang. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu. Itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Raden Said terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar menjadi pohon aren itu berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang berbuah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Raden Said terjerembab ke tanah.
roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti aren-aren lainnya. Raden Said bangkit berdiri mencari orang berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. Pasti dia seorang sakti yang berilmu tinggi. Menilik caranya berpakaian tentulah dari golongan para ulama atau mungkin salah seorang dari waliullah. Aku harus menyusulnya. Aku akan berguru kepadanya. Demikian pikir Raden Said di dalam hatinya. Kemudian Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Seperti santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh, bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih tadi. Lelaki berjubah putih itu pun berhenti. Bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? "Tunggu!" teriak Raden Said ketika melihat orang itu hendak melangkahkan kakinya lagi. "Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid," pintanya. "Menjadi muridku?" tanya orang itu sembari menoleh. "Mau belajar apa?" "Apa saja asal Tuan menerima saya sebagai murid." Berat sekali anak muda. "Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya?" "Saya bersedia." Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan mata Raden Said, pemuda itu duduk bersila. Dia berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di gua Ashabul Kahfi ratusan tahun silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah membalut dan hampir menutupi bagian besar anggota tubuhnya. Selama 3 tahun lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tetapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan adzan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru dan bersih, kemudian ia dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Oke, itulah sahabat kisah tentang
takluknya Brandal Lokajaya. Beliau adalah Raden Said yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.